Tuhan bisa menjadi manusia, bisa tidak Tuhan menjadi sapi? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kudu cinta menyembah orang Yunani bernama Yesus. Manusia dengan sapi sama. Boleh saya yang ngomong. Buktinya orang Hindu ada yang mempertuhankan sapi. Kenapa? Manusia dengan sapi sama. Enggak dong. Nah itu kan enggak sama. Nah sekarang Tuhan dengan manusia sama enggak? Karena Tuhan kan menjadi manusia, Yesus Kristus itu sama dong. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan dong kalau gitu. Oh tidak. Lah, Yesus ketika dia manusia, dia kan manusia pada saat itu. Loh, Ya, dia kan manusia. Dia Tuhan. Dia manusia pada saat manusia itu kan Tuhan. dia. Dia manusia pada saat dia Tuhan. datang ke atas muka bumi, nonotnya digunting, nonotnya diambilin sepotong, itu Tuhan atau manusia? Tuhan, dia itu Tuhan. Yesus Kristus itu Tuhan. Ya ampun ya. Berarti pencipta langit dan bumi nonotnya pernah dipotong? Coba kita yang ngomong dulu. Yesus Bang Elkal, Allah itu sendiri. Bang Elkal selesaikan satu dulu ya. Kalau Yesus disunat itu betul dipotong. Apa itu nonotnya? Kamu bilang itu nonotnya dipotong? Ya iya betul. Iya, berarti Tuhanmu pernah dipotong nonotnya. Iya betul. Oh, tepuk tangan kok gitu. Ya, jadi kita umumkan ini, kita umumkan. Kita umumkan ya. Tuhanku itu Yesus Kristus itu. Iya, kita umumkan bahwa Tuhannya Kristen bernonot dan pernah dipotong. Kita umumkan ya. Boleh. Oke. Saudara-saudara setanah air, pada malam hari ini kita umumkan bahwa Tuhannya saudara Priskapa disetujui nonotnya pernah dipotong. Demikian. Pernah tidak Tuhan Anda menjadi mayat? Tidak pernah. Lah yang mati itu siapa? Yesus. Lah, Yesus ini bukan Tuhan Anda rupanya. Yesus itu Tuhan saya. Pernah tidak dia menjadi mayat? Yesus pernah menjadi mati. Gila lu, bro. Menjadi mayat. Yesus tidak pernah menjadi mayat, tapi Yesus pernah menjadi mati. Apa-apaan itu? Salah dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus tidak pernah menjadi mayat, tapi Saya Yesus tidak pernah menjadi mati. Bahwa Yesus tidak pernah menjadi mayat. Saya tak pernah bilang itu. Oh, berarti Yesus pernah jadi mayat. Iya. Yesus mati. Berarti kan Tuhan Anda pernah menjadi mayat. Yesus kan jadi mayat kan? Mayatnya dikuburkan. Berarti Tuhan Anda pernah jadi mayat. Tuhan Yesus menjadi mayat. Ya, berarti Tuhan Anda pernah jadi mayat. Iya, Tuhan Yesus. Ya, terus ketika Tuhan Anda jadi mayat, masih ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan lain, hanya dia Tuhan. Berarti pada saat Yesus mati, alam semesta ini tidak punya Tuhan. Yesus mati kan bukan berarti Tuhan mati. Mati meja. Jadi Yesus bukan Tuhan rupanya. Aduh, Anda tidak mau menerima ya enggak apa-apa. Itu kan itu. Tadi pribadi. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Pernah mati. Tapi Anda mengatakan ketika Yesus mati,
bukan Tuhan yang mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Gimana ceritanya? Seperti itu ceritanya. Iya, kalau seperti itu ceritanya, berarti Anda cuma pembual. Pernah enggak ke gereja, di gereja ada sendok? Pernah? Pembual ya. Itu istilah pembual. Kasih saya ngomong. Jadi saya yang membual. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak pernah menjadi mayat. Yesus tidak pernah Tuhan Anda tidak pernah menjadi mayat katanya. Kecuali Tuhan Yesus. Itu kan sudah ada keraguan di situ. Yang pernah menjadi mayat adalah Tuhan Yesus, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya. Yesus mati jadi mayat. Kasih saya ngomong. Betul toh? Yesus. Apa? Yesus mati. Iya. Jadi mayat. Dikafanin. Dikuburkan. Yang mati ini Tuhan atau manusia? Manusia. Manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan. Yang mati adalah manusia. Bukan Tuhan kan yang mati? Iya betul, seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang mati, berarti Yesus bukan Tuhan. Karena yang mati adalah Yesus. Nah, itu menurut Anda, itu pemahaman Anda. Loh, kok jadi menurut saya sih? Iya. Anda sendiri yang mengatakan Yesus pernah mati. Tuhan pernah mati enggak? Anda mengatakan tidak pernah. Berarti yang mati kan ini bukan Tuhan. Yang mengatakan berarti kan Anda yang meyakini seperti itu. Oke, saya ulang lagi. Yesus pernah mati. Yesus pernah mati. Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati. Tidak pernah mati. Apakah Yesus Tuhan pencipta langit dan bumi? Ya betul, Yesus pencipta langit dan bumi. Pernah tidak Yesus mati? Yesus pernah mati. Pernah tidak pencipta langit dan bumi mati? Tidak pernah. Mati kutu. Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Apakah Yesus pernah mati? Pernah mati. Pernah tidak pencipta langit dan bumi mati? Nggak pernah mati. Hehehe, gepeng. Gimana? Ada nggak yang bisa nelpon ambulans? Bahaya malam ini. Hari ini, malam Amin, hari amin. ini kita Semoga deh. umumkan ya. Semoga deh. Tolong dah. Kita umumkan dulu, Bang. Pengumuman dulu kita. Nggak usah. Allahu Akbar. Coba host, kick saya dari sini host. Saya mau mencari koma yang kick saya di sini. Izin kita Turunkan saya host. Host gak kuat. Itu host. Itu kode Gak kuat host. saya. Iya. Allahu Akbar. Saya mau kabur aja dari sini kabur. Gak kuat saya. Tapi saya akui, Bang Handi, saya akui ya. Satu-satunya lawan terberat, lawan diskusi Bang Zuma terberat, baru malam ini yang paling berat. Betul. Saya sampai mau kabur. Itu Bang Juma baru sebentar, kita dari tadi Bang. Untung dia pergi duluan, kalau tidak saya loncat tadi. Kalau menurut Persislam lah dulu. Apa? Kalau menurut Islam lah dulu itu Yesus itu siapa? Apakah Yesus sama dengan Isa Al-Masih itu? Yesus itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam di tiang salib. Menggantikan Nabi Isa. Ya, Menggantikan Nabi Isa. Gimana ceritanya? Coba dulu Bang. Kurang ngerti saya Bang. Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dari penyaliban. Sementara Yesus itu adalah orang yang disalib. Oke? Terus Beda. dari mana Yesus sama Nabi Isa? Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Barrafa'ullah ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat
Nabi Isa ke kehadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu juga diterangkan di dalam Mazmur 91. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit, sedangkan yang ditangkap dan dibunuh itu adalah penggantinya bernama Yesus. Bukan Jadi yang kalian sembah itu adalah pengganti Nabi Isa di atas tiang salib. Enggak juga sih bang, sesuai dengan Injil kan itu harus digenapi. Yesusnya harus tersalib itu bang. Ya betul, memang harus ada yang tersalib. Yang tersalib itu penggantinya Nabi Isa. Yang kalian sembah itu penggantinya Nabi Isa. Itulah yang tersalib. Yang kemudian Anda panggil Yesus. Paham ya? Kurang sih bang. Kurang paham ya? Iya, kurang paham sih. Gimana sih ceritanya kok bisa kenal Nabi Isa sama Yesus gitu? Lah, kan cuma satu orang yang datang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel. Satu orang aja itu bang. Itu Nabi Isa. Nggak gitu? ada dua orang, cuma satu. Namanya adalah Nabi Isa di Islam, Yeshua Hamasya, kemudian di Kristen, di Yahudi, di Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Itulah bang. Kalau di Islam Nabi Isa. Iya. Kalau di Kristen Yesus. Iya. Terus yang disalib Yesus juga gitu. Iya kan yang disalib siapa kalau bukan Yesus? Tapi tadi siapa yang disalib itu, kalau bukan Yesus siapa? Kan kalau menurut versi Islam kan yang disalib itu kan bukan Yesus bang. Apa namanya? Yudas Iskariot itu ya? Enggak ada di Al-Quran enggak ada disebutkan, enggak ada disebut siapa bilang Yudas, nggak ada disebut. Juga sharing-sharing sama orang kita saudara Islam juga katanya yang disalib. Oh nggak ada di Al-Quran, nggak ada disebutkan dalam Al-Quran bahwa Yudas yang menggantikan, nggak ada. Gimana? Udah tahu ya bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah oknum yang diselamatkan terangkat ke langit. Sedangkan Yesus adalah orang yang menggantikan Nabi Isa di atas tiang salib. Makanya dia adalah manusia terkutuk gitu loh. Makanya dia diludahin, makanya dia ditombak, ditonjok, diseret, ditelanjangin, diracun. Kenapa demikian? Karena dia adalah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa nggak mungkin dia niaya, nggak mungkin Nabi Isa orang suci dilindungi oleh Allah, nggak mungkin. Yang teraniaya itu yang Anda sembah gitu loh bang. Justru yang teraniaya orang suci bang. Kalau orang jahat mana teraniaya bang? Orang suci kok teraniaya? Tuhan mengatakan Keluaran 23 nomor 7, jangan kau menganiaya orang yang tidak bersalah. Berarti orang yang tidak bersalah, orang suci, itu tidak boleh teraniaya. Kok justru teraniaya? Berarti Anda ini pengikut syaitan. Karena hanya syaitan, karena hanya syaitan yang kemudian selalu membantah firman Tuhan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti orang suci tidak boleh dibunuh. Sementara Anda mengatakan, ya orang suci Yesus ini justru harus dibunuh. Berarti Anda temannya syaitan. Kan gitu bang. Gak boleh. Beda-beda juga ya versi masing-masing gitu menurut masing-masing ya bang. Sekarang begini saudaraku, jangan versi lain antara Anda aja dengan saya. Semoga hati kita bisa menyatu, ya. Iya. Keluaran 23 nomor 7 perintah Tuhan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Menurut saudara, Yesus ada salah atau tidak? Nggak ada. Nggak ada. Boleh nggak Yesus dibunuh sesuai dengan perintah Tuhan? Kalau sesuai dengan Injil dia harus terbunuh bang. Lah, jangan Injil bang. Kedudukan firman Tuhan dengan yang Anda bilang gospel itu mana lebih tinggi? Tuhan berfirman, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berdasarkan firman Tuhan ini, boleh tidak Yesus dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti Anda temannya malaikat. Nah sekarang yang dibunuh yang Anda sembah ini orang yang suci atau orang yang bersalah?
Orang suci. Hah? Orang suci. Bagaimana mungkin Yesus adalah orang yang suci sementara dia mati secara terkutuk di atas tiang salib? Bagaimana mungkin kemudian perintah Tuhan jangan membunuh orang yang suci, kok orang suci justru yang dibunuh? Coba dulu sebutkan Bang, dosa pada Yesus ada nggak? Yang pernah Yesus lakukan dosa-dosanya pernah? Justru kalau tidak ada dosa pada diri Yesus, boleh nggak Yesus dibunuh? Ya sesuai dengan firman-Nya tergenapi dia harus terbunuh, Bang. Di mana dalilnya firman Tuhan bunuhlah orang yang suci? Di mana? Ya, saya kurang tahu sih, Bang. Itu di perjanjian lama itu, Bang. Justru di perjanjian lama, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Allah, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan Amsal nomor 16? Boleh enggak, Bang? Enggak boleh sih, Bang. Tidak boleh. Anda berteman dengan malaikat. Nah, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu sebuah kebenaran atau kesalahan? Sebuah kebenaran dong, Bang. Kan sesuai dengan Injil. Anda temannya Bang. syaitan. Ya kalau Yesus nggak terbunuh berarti firman-Nya nggak tergenapi dong, Bang. Oh bukan, kalau Yesus tidak terbunuh berarti Kristen tidak bisa disesatkan. Anda mengatakan orang yang benar tak boleh dibunuh. Pembunuhan terhadap orang benar adalah satu kesalahan. Tapi Anda mengatakan boleh tidak Yesus itu dibunuh? Anda mengatakan boleh, berarti Anda temannya syaitan. Gimana ceritanya abang ini? Kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Firman Tuhannya, jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sekarang pertanyaan saya, Yesus ada dosa enggak? Jawab saudara, enggak ada dong. Nah, berarti boleh enggak Yesus dibunuh? Enggak boleh. Nah, sekarang yang dibunuh itu siapa? Iya kan udah saya bilang, biar firman-Nya tergenapi dia harus terbunuh, Bang. Dan pada hari ketiga dia bangkit lagi, Bang. Ini saudaraku, firman yang mana yang Anda maksud? Angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak ada tanda bagi angkatan jahat ini kecuali tanda Yunus, yaitu mati bangkit pada hari ketiga. Apakah saudara mengaku Anda adalah angkatan jahat? Mengaku enggak? Ngaku enggak? Angkatan jahat ngaku enggak, Bang? Ya. Manrase gorila. Kan dalilnya sangat jelas. Angkatan jahat ini meminta tanda, dan tidak ada satupun tanda kecuali tanda Yunus. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda oleh Tuhan selain tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Bangkit pada hari ketiga. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mengaku bahwa saudara ini adalah angkatan jahat? Ngaku enggak? Angkatan jahat gimana? Loh, tadi Anda mengatakan bangkit hari ketiga, sehingga perintah larangan Tuhan harus dilanggar. Gimana toh? Lanjut loh, Bang. Ya, Lukas 11 nomor 29, Bang. Ketika orang banyak mengerumuni Yesus, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan jahat. Angkatan ini adalah angkatan jahat. Yesus sendiri loh yang mengatakan peneros. Peneros itu adalah jahat atau sang penjahat atau kejahatan. Jadi Yesus mengatakan angkatan peneros ini, peneros dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesianya jahat. Mereka menghendaki satu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Jadi orang yang beriman, percaya, meyakini, mati bangkit pada hari ketiga, itu adalah keturunan angkatan jahat. Berarti Anda penjahat. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Al-Quran mengatakan itu. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam
khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Anda dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Anda dikatakan seburuk-buruknya makhluk? Kenapa? Karena Anda adalah angkatan jahat. Bang Hari Cilu lanjut bang, lanjut. Ya, jadi boleh enggak kemudian menurut firman Tuhan orang yang tidak berdosa itu disalib? Boleh enggak? Gimana? Boleh tidak menurut firman Tuhan orang yang tidak bersalah itu disalib? Boleh tidak? Boleh bang. Hei, Anda temannya syaitan. Kan Tuhan mengatakan jangan kau membunuh atau menyalib orang-orang yang tidak berdosa. Orang yang benar tidak boleh kamu salibkan, tidak boleh kamu bunuh. Kok Anda mengatakan boleh? Anda temannya syaitan. Gimana ini? Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum. Bahkan Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah kepastian bahwa orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, hari ini Anda menolong setan karena Tuhan yang mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Saya tanya kepada saudara, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Boleh bang. Anda saudara syaitan. Gimana ini? Ya kan itu sesuai dengan Injil bang, harus tergenapi bang, dia harus dibunuh bang. Saudaraku ini nggak takut rupanya bersaudara dengan syaitan. Itu kan udah perintah Injilnya bang, dia harus dikurbankan loh bang. Bahaya ini. Kenapa ada keharusan yang perintahkan sopo rupanya? Itu kan sesuai dengan di surat Injil itu dia harus dibunuh bang. Nggak ada itu, nggak ada. Buat nebus dosa-dosa manusia bang. Walah. Ini apa pula ini? Di dalam kitabnya orang Yahudi bung, Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada Bani Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, ajaklah mereka mempersembahkan korban hewan ternak berupa sapi, lembu, kambing, domba. Mana manusianya di situ, bang? Ada nggak? Nggak ada sih bang. Nggak ada. Jadi yang mempersembahkan manusia sebagai korban kepada dewa itu hanya penganut ajaran dewa Molok. Kalau Tuhan, Yeremia 1 nomor 2 jelas mintanya adalah hewan. Kalau Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 34 korban hewan. Kalau dewa Molok itu jelas korbannya adalah manusia. Ini bahaya ini. Tidak boleh bang. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan, yang pertama tadi Anda mengatakan bahwa boleh membunuh manusia yang tidak bersalah. Itu perintah siapa? Anda mengatakan perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhannya? Sedangkan di dalam Imamat 18:21, janganlah kau korbankan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kesucian nama Elohim. Akulah Tuhan. Saya ulang, Imamat 18 nomor 21. Jangan kau korbankan seorang dari anakmu untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kesucian nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Imamat 20 nomor 3.
Aku sendirilah Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan korban dari anak-anak manusia kepada Molok. Gimana itu? Imamat 1 nomor 2, bukan Yeremia, sorry ya. Imamat 1 nomor 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antara mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, harus mempersembahkan persembahan dari ternak, yaitu lembu, sapi, atau kambing dan domba. Ada manusia? Nggak ada. Justru kalau manusia berarti dipersembahkan kepada dewa Molok. Gak takut abang ini. Tadi melanggar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah, dibunuhlah Yesus. Kedua, jangan mempersembahkan manusia kepada dewa Molok, dipersembahkanlah Yesus. Inilah yang Al-Quran katakan. Innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu berada di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah secelaka-celakanya makhluk. Karena sudah diajarkan, Al-Quran mengajarkan, Bible mengajarkan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan demikian Yesus gak boleh dibunuh dong. Berarti benar Al-Quran bahwa Yesus yang adalah Isa menurut Islam, orang suci yang tidak boleh dibunuh. Maka Allah mengangkat dia ke sisinya, barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakiman. Maka coba anda lihat apa yang tertuang dalam kitab saudara ketika dikatakan Yesaya 63 nomor 9 dan seterusnya, bukan duta, bukan utusan, melainkan Tuhan itu sendirilah yang kemudian menyelamatkan manusia. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Dia mengangkat dan menggendong mereka selamat dari zaman dahulu kala. Jadi Tuhan itu menebus. Bukan kambing yang menebus, bukan domba yang menebus, apalagi manusia, bukan. Sedangkan Yesus adalah manusia, itu nggak boleh. Nggak boleh itu bang. Jadi kalau anda bertanya ke saya, siapa Nabi Isa dan siapa Yesus? Saya katakan, ada satu manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel, membawa hikmat Injil, mengajak Bani Israel kembali kepada Tuhan. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Hanya ada satu oknum, lahir tanpa ayah, dikandung dari perawan suci. Hanya ada satu oknum. Umat Islam menyebutnya Isa alaihissalam, orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMasiah. Sekarang yang diselamatkan di atas tiang salib adalah Nabi Isa alaihissalam. Penyaliban itu tetap ada. Ternyata penyaliban yang terjadi diimani oleh orang Kristen bahwa yang disalib itu bernama Yesus Kristus. Berarti Nabi Isa kami diselamatkan, sementara Yesus Kristus anda itulah yang dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah. Sekarang yang anda sembah siapa? Orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir laknatullah, yang adalah pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Kan yang bunuh mari kan kita lihat Kristen, rujukannya. Gimana? Kan yang bunuh kan bukan orang Kristen. Orang Kristen kan baik-baik. Bukan orang Kristen, tetapi yang menikmati hasil dari dosa itu siapa? Ibarat pembunuh ini adalah pencuri. Mereka mencuri, yang menikmati hasil curian siapa? Kristen. Sama nggak? Sama. Penada Kristen ini, penada. Kalau dia kasus pencurian motor, Kristen ini penada. Yang mengeksekusi itu perampoknya, pencurinya. Kristen ini adalah penada alias penikmat. Sesuatu yang dihasilkan dari dosa tetap aja dosa. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh. Siapa yang mengimani pembunuhan sebagai keselamatan? Kristen. Berarti Kristen adalah penada dari dosa. Jadi Islamnya jadi tersangka. Gimana? Orang Kristen tadi penada, jadi Islam jadi tersangka. Oh enggak, karena Kristen tidak, bukan. Islam justru yang mengatakan bahwasanya pencurian itu gagal terhadap oknum yang menjadi
tujuan pencurian. Yang menjadi korban pencurian salah tangkap. Siapa? Pengkhianat yang dicuri. Kenapa bisa pengkhianat yang dicuri? Karena Tuhan berfirman di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Berarti yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam adalah pengkhianat. Ada nggak pengkhianat di tengah-tengah umat Yesus? Ada nggak, Bang? Ada. Siapa? Yudas Iskariot. Itulah yang Anda sembah hari ini. Subhanallah. Masya Allah. Ya kalau itu yang disembah berarti di surah Injil nggak kayak gitu loh Bang, tulisannya, isinya. Loh, bagaimana ceritanya ketika di dalam kitab saudara Yesus melepas jubah? Dia melepas jubahnya, lalu kemudian dia menggunakan kain lenan. Itu diterangkan di dalam Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan melepaskan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Coba Anda lihat di dalam Markus 14 nomor 52. Pada saat penangkapan, di situ jelas dikatakan bahwasanya ada orang yang berjalan di belakang oknum yang ditangkap bernama Yesus. Oknum yang ditangkap yang bernama Yesus yang di belakangnya ini melepaskan kain lenan, lalu dia meloloskan diri dengan lari telanjang. Lenan di Yohanes 13 nomor 4 siapa namanya, Bang? Terkirim juga Anda ini ke perpustakaan. Yang menggunakan kain lenan adalah Yesus di dalam Yohanes 13 nomor 4. Yang ditangkap tidak menggunakan kain lenan, tetapi yang meloloskan diri menggunakan kain lenan. Berarti yang lolos ini adalah Yesus yang adalah anak Maria. Lalu yang ditangkap Markus 14:50 siapa? Yesus juga, tapi yang diserupakan. Ayo hadapi saya dengan ilmu, Bang, biar kita mencerdaskan anak bangsa agar mereka tidak mati dalam kekafiran dan tidak masuk ke dalam neraka. Minimal mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai kunci pembuka surga kelak di yaumil akhir. Ayo. Tadi sudah baca, Bang, di perpustakaan Markus 14 nomor 50, 51, 52. Penangkapan terhadap oknum yang bernama Yesus oleh tentara Romawi, di mana tentara Romawi tidak mengenal wajah daripada Yesus. Maka ditangkaplah salah satu orang yang ditengarai namanya Yesus. Lalu kemudian di belakang Yesus ada seorang pemuda. Padahal sebelumnya Markus 14:50 semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tapi anehnya ketika ada yang berjalan di belakang Yesus, itu tidak dikatakan sebagai murid, tapi dikatakan seorang pemuda dengan menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu kemudian lari dengan telanjang. Pertanyaan saya, siapa yang lari dengan telanjang? Melepaskan kain lenan. Siapa? Enggak mungkin Pak Bom Bom, enggak mungkin. Siapa? Siapa? PCD King? Enggak mungkin PCD King. Siapa? Siapa? Ya enggak mungkin, Jeki Sembiring enggak mungkin. Wah, nonotnya kayak lombok biji, mana bisa? Bukanlah. Yang jelas pada saat itu orang yang melepaskan kain adalah Yesus. Kenapa? Karena Yohanes 13 nomor 4 hanya Yesus yang diberitakan di Bible menggunakan kain lenan. Oknum yang lolos dari penyaliban adalah oknum yang menggunakan kain lenan, lolos dari penangkapan. Yang ditangkap kemudian adalah Yesus juga, tapi yang diserupakan. Mungkin. Ini kok jadi berhala semua sih teman Oten ini ah. Malas. Gimana? Itu versi abang apa versi Alkitab itu, Bang? Yang ditangkap itu. Bible. Kan Bible.
Ada ditulis di situ. Biblia mengatakan, kan Yudas mengatakan begini kepada tentara-tentara Romawi. Ya kan? Dengarkan ceritanya. Dia mengatakan, siapakah yang engkau cari? Siapa yang engkau cari? Kata Yesus di dalam Yohanes 18. Ketika kemudian Yudas membawa tentara Romawi, baca Yohanes 18 satu perikop, membawa tentara Romawi untuk melihat, menangkap Yesus di tempat persembunyian. Apa kata Yudas? Yang aku cium itu adalah Yesus, maka tangkaplah dia, kata Yudas. Begitu mereka sampai ke tempat persembunyian, apa kata manusia yang muncul, yang ada di tengah-tengah Yudas dan tentara Romawi? Maka orang yang ada di situ bertanya kepada Yudas, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, kami mencari Yesus dari Nazaret. Bung, kalau Anda mengenal saya nih, abang kenal saya, kemudian Anda mencari saya, lalu kemudian dalam keadaan genting, Anda mencari saya, Anda tiba-tiba menemukan saya. Begitu Anda menemukan saya nanya kepada Anda, Saudara Haryani, Anda cari siapa? Anda kan kenal saya. Masa kan Anda mengatakan, saya mencari Bang Suma dari Makassar? Gak mungkin. Karena Anda mengenal saya, maka Anda akan berkata, saya mencari engkau. Ini kok begitu? Yudas dan tentara-tentara kok bertanya, siapa yang kamu cari? Ketika ditanya oleh oknum tersebut, siapa yang engkau cari? Kata orang itu, kata mereka, Yesus dari Nazaret. Apa kata oknum itu? Akulah yang engkau cari. Loh, berarti dia Yesus dong. Harusnya kalau memang mereka kenal, harusnya dia berkata, kamu yang aku cari. Ya udah, tangkaplah aku. Kalau begitu tangkaplah. Kan begitu. Tapi faktanya begitu dia mendengarkan, akulah yang engkau cari, mereka mundur lalu berjatuhan. Ada apa mereka jatuh? Kenapa mereka berjauhan ketika oknum ini mengatakan, akulah yang engkau cari? Kenapa mereka berjatuhan? Karena ada satu keajaiban tiba-tiba terjadi di situ. Karena Yesus itu ditengarai bisa merubah wajah dan seterusnya. Jadi yang ditangkap itu adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Setelah berjalannya waktu, ditangkaplah ini kan. Markus 14 Anda baca satu perikop. Markus 14 di data nomor 50-nya, bunyinya di situ, ting. Kenapa bunyinya ting di situ? Karena di situ fokusnya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Saya ulang lagi. Markus 14 nomor 50, di situ ada bunyinya ting, tapi pakai ho, makanya bunyinya ting 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 ting. Di situ jelas dikatakan semua murid lari meninggalkan Yesus. Masih ada nggak murid di situ? Nggak ada. Kenapa bisa? Karena narasinya semua murid lari meninggalkan Yesus. Berarti tak ada lagi murid. Tak ada lagi murid. Tapi apa yang terjadi setelah tidak ada murid? Apa yang terjadi? Baca nomor 51, nomor 52. Nomor 50-nya bukan ting lagi, tapi tong. Kenapa? Karena di situ ada seorang pria yang lari dalam keadaan telanjang. Lalu, jadi ketika dikatakan di dalam Markus 14 nomor 51, seorang laki-laki berjalan di belakang. Padahal kan murid sudah pada kabur semua. Kok masih ada? Masih ada satu orang menggunakan kain lenan. Siapa yang satu menggunakan kain lenan ini? Di dalam Yohanes 13 nomor 4, Yesus yang menggunakan kain lenan. Yesus. Nah, nomor 52-nya yang menggunakan kain lenan ini pun lari meloloskan diri. Berarti Yesus tak ditangkap. Yang ditangkap siapa? Akulah Yesus dari Nazaret. Itulah penggantinya yang Anda sembah hari ini. Ayat 53-nya apa, Bang? Gimana? Ayat 53-nya apa lagi, Bang, lanjutannya? Anda baca satu perikop pun itu tidak akan membuat berubah orang telanjang ini menggunakan sarung Sunda, nggak bisa. Tetap aja yang melepaskan diri ini adalah menggunakan kain lenan, dan Yesus menggunakan kain lenan. Nomor 53 di situ jelas sekali dikatakan, kemudian Yesus dibawa menghadap ke imam. Yesus yang mana nih? Yesus yang mana? Yesus yang mana? Yang ini.
Ini Yesus ini yang mana? Kan ada Yesus Barabas, ada Yesus anak Maria, ada Yesus anak Maria. Ya kan? Ini Yesus yang mana nih? Bukankah tadi sudah dikatakan, siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Tangkap. Yesus dari Nazaret, ditangkaplah dia. Tapi apa betul yang ditangkap itu adalah Yesus Kristus, anak Maria? Benar nggak dia? Betul. Dari mana bisa ditahu? Dari mana? Abang tahunya dari mana kalau dia nggak ditangkap? Ada nomor, tadi kan saya sudah sampaikan, Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah, lalu mengganti jubahnya dengan kain lenan. Nomor 51, 52, ada seorang pemuda menggunakan kain lenan, lalu lolos melarikan diri. Siapa yang menggunakan kain lenan menurut saudara? Pak Bomom? Enggak mungkin, mana muat badannya. Kalau Pak Bomom itu pakai karung goni, Bang. Enggak bisa kain lenan dia. Bukan. Itu sudah jelas Yesus anak Maria yang menggunakan kain lenan dan meloloskan diri. Itu dia. Makanya Tuhan mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sedangkan konsep penyaliban adalah dosa pencabulan, dosa pemburitan, dosa pembunuhan, dosa pemerkosaan, dosa pencurian, dosa durhaka kepada orang tua, dosa membunuh orang lain, dosa memperkosa ayam, memperkosa kambing. Semuanya ditebus oleh Yesus. Padahal Tuhan mengatakan, Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Di mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7. Masakan pencuri ayam diselamatkan dan yang menjadi tebusannya adalah orang yang tidak bersalah. Apakah masuk akal? Orang yang memperkosa tetangganya diselamatkan dan yang menjadi korban adalah orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus. Orang yang membunuh ibunya sendiri diselamatkan dan yang menjadi korban adalah Yesus, yang adalah orang suci. Sementara Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan pencuri ayam. Gimana itu? Bagaimana tuh? Jadi orang-orang Roma, orang-orang Yunani yang adalah pelaku dosa kemudian pingin kali dosa-dosanya, nyembah dewa Zeus, dewa Horus, dewa Atis, makan babi, makan cicak, makan kutu dan seterusnya. Pingin dosa-dosa mereka ini ditanggung oleh oknum yang bernama Yesus. Pingin kali. Bang, dan kalian menjadi pengikutnya. Oh bang. Sementara Tuhan mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Kok ada yang jadi korban? Kalaupun harus ada korban, tadi saya sudah ngajarin, Tuhan mengatakan bahwasanya korban yang harus dipersembahkan adalah hewan. Coba Anda lihat di dalam Matius 8 nomor 4, apa ajaran Yesus di situ? Ini Yesus loh. Pergilah, perlihatkanlah dirimu di hadapan imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan mempersembahkan hewan atau manusia? Hewan bang. Manusia atau hewan? Hewan. Berarti Yesus memerintahkan mempersembahkan kurban hewan. Selesai kita. Lanjut dulu bang, itu 70 kali Silakan 7 dibantah, Bang. Tapi minta pakai maaf dalil. itu bang. Kasih kawan dulu lah bang. Kenapa dia? Itu Oke, itu- saudaraku Haryani. Bukan Haryani rupanya, Haryanja. Sorry. Saya tulisannya kecil kali, kupikir Haryani tadi, makanya. Kayak kacamata bang, berbesar bang. Iya betul. Udah kepala 4 ini harusnya pakai kacamata las. Sorry. Iya. Oke bang. Iya. 70 kali 7 keliling, dimarahi bini, pulang ke rumah takut, makanya 70 kali 7 mutar-mutar di Pasar Senen. Masuk. Ya. Topiknya ini siapa Yesus? Ya, silakan Bang. Ya, Ya, kita silakan. mengacu kepada keempat Injil kanonik aja ya. Iya, betul. Nah, siapa Yesus? Yesus itu sering menyebut dirinya itu anak manusia, rabi. Bang, mulutnya kecil, Bang. Sorry. HP saya volumenya yang kecil, sorry. Nah, Lanjut.
Yesus sendiri mengatakan sering menyatakan kalau dia itu anak manusia, guru atau rabi, Mantap. hakim, Mesias. Mantap. Itu aja. Nah, pernah nggak dia menyatakan dirinya pencipta langit dan bumi? Oh enggak. Nggak pernah. Berarti dia bukan Tuhan ya? Dia benar-benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau dia bukan Tuhan, salah ndak orang-orang yang mempertuhankan Yesus menurut abang? Mempertuhankan Yesus. Iya. Nggak masalah saya rasa. Jadi kalau ada orang mempertuhankan sapi nggak masalah? Begini bang, kalau di dalam kekristenan kata Tuhan itu berlawanan dengan yang ada di KBBI. Nah, bagus. Jadi kalau di kekristenan Tuhan itu apa sebenarnya? Tuhan itu penguasa, bukan sesembahan gitu, bukan. Oh, jadi penguasa. Penguasa ini maksudnya yang maha kuasa atau yang kuasa aja? Bukan yang maha kuasa, yang punya otoritas. Berarti dalam hal ini tatarannya hanya sebagai ciptaan? Ya benar-benar. Berdosa nggak orang-orang yang menurut saudara menyembah ciptaan? Ya berdosa, udah pasti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau saya bisikin di kuping abang sekarang ini, berdosa nggak mereka yang menyembah Yesus? Salah nggak bang? Ya salah. Tapi jangan besar-besar suaranya. Entar kita dilaporin, kita aja berdua. Saya ulang. Bersalah tidak orang-orang yang menyembah Yesus bang? Aja ya bang. Jangan sampai dengar orang nggak enak loh. Aduh. Kita aja berdua. Berdosa nggak orang-orang yang menyembah Yesus bang? Ya enggak. Kalau menyembah Yesus itu enggak masalah. Cuman kita berdua yang tahu, yang lain enggak. Berdosa enggak? Enggak berdosa. Ya, temannya Syaitan juga ini. Jadi takut merinding saya. Saya uraikan aja secara langsung ya, Bang. Iya, silakan si kanan. Silakan. Ini gara-gara Alex ini kelamaan. Pertama, ya lanjut. Pertama, dijelaskan dulu Bang. Ya. Menurut keempat Injil, tidak pernah Yesus mengharuskan manusia itu menyembah dirinya. Bahkan ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, ada pernyataan Yesus yang seperti ini. Kami menyembah apa yang kami ketahui. Yohanes 4 itu nomor 22. Terus. Kata kami di situ, berarti kan Yesus, termasuk Yesus itu sendiri. Yesus juga. Masya Allah. Jadi pinter abang ini. Yesus sendiri menyembah, bagaimana mungkin Yesus disembah? Nah, makanya aku bisikin tadi. Salah enggak mereka yang menyembah Yesus, Bang? Ya, salah. Alhamdulillah, temannya malaikat. Masya Allah, teman saya juga ini. Pantasan saya lihat dari kiri kayak Bung Harto. Kalau dari kanan saya lihat kayak Bung Karno. Dari belakang kayak Bung Karno. Dari depan itu yang kayak Bun Titi. Oke, lanjut Bang, lanjut. Nah, jadi mirip dengan Bang Suma ini. Lanjut. Jadi di dalam keempat Injil, Yesus itu berulang-ulang untuk kalau menyembah itu ya sembahlah Bapa gitu. Jadi apalagi dipermasalahkan. Masya Allah. Iya. Jadi yang harus disembah itu adalah ya Sang Bapa. Sang Bapa. Sang Bapa ini sama enggak dengan makhluk? Saya kurang tahu Sang Bapa ini bagaimana ya. Yang jelas kalau menurut Yesus Tuhan itu roh katanya. Bahaya itu Mang. Roh itu apa rupanya? Roh adalah, definisi roh aku juga nggak tahu sebenarnya. Roh itu makhluk halus Bang. Kalau hakikatnya gaib atau makhluk halus, gaib lah kita bilang, itu aku tahu, tetapi definisinya sendiri aku kurang tahu. Iya, roh itu adalah dimensi lain yang juga adalah makhluk Tuhan. Dia sifatnya halus. Jadi kalau roh
berarti kita berbicara mengenai makhluk halus. Jadi kalau Anda menyembah roh, Bapak itu roh, berarti Anda menyembah makhluk halus. Yang takut saya, Bang. Ya, aku nggak tahu. Aku mengikut apa yang dikatakan Yesus saja. Ya, aku percaya. Tapi yang pasti Anda tidak menyembah makhluk halus kan? Ya, karena roh itu menurut abang makhluk halus, ya udah aku menyembah makhluk halus. Aku sendiri nggak tahu. Manrasi penggawai. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi hakikat Tuhan Anda itu roh. Ya, gaib. Roh. Hakikat iblis apa, Bang? Ya sama, roh juga. Berarti apakah boleh saya mengatakan Anda menyembah hakikat yang sama dengan iblis? Boleh? Boleh. Bukan hakikat sebenarnya roh ini. Kalau saya menyembah, sebentar Bang, saya perjelas Bang. Jadi saya menyembah roh, iblis juga hakikatnya roh. Jadi saya menyembah sesuatu yang hakikatnya sama dengan iblis, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Yeremia 10 nomor 6, Tuhan Maha Tinggi dan tidak serupa dengan apapun. Gimana itu? Kata serupa di situ Bang, kata setara Bang. Kemarin juga udah saya telusuri ya. Iya, tidak setara apalagi sehakikat. Setara aja kagak apalagi sehakikat. Gimana itu Bang? Nah, setara itu Bang, apakah menunjukkan bentuk atau kuasa? Segala aspek. Bentuknya, ya, kuasanya. Saya rasa kemuliaan. Kenapa bisa? Di kitab Kejadian kan ada Tuhan kalau Bapa itu Yahweh itu menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Nah, kata gambar rupa itu kan menunjukkan bahaya bentuk. Tuh. Nah, manusia itu kan ada laki ada perempuan. Tuhannya yang mana? Laki perempuan juga atau tengah-tengahnya? Ahai. Bagaimana? Kan tadi Anda mengatakan Kejadian 1 nomor 26. Tuhan serupa dengan manusia. Manusia itu kan dua jenis. Ada laki, ada perempuan. Nah, Tuhan Anda mana? Laki, perempuan, atau yang di tengahnya? Ahai. Yang mana, Bang? Kalau jenis kelaminnya yang nggak ada Bang. Loh, tadi katanya serupa. Lupa ya? Ya, segambar, sebentuk gitu. Nah, itu dia makanya. Sedangkan Tuhan di dalam Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang sama seperti engkau. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan kamau. Kamau itu seperti, sama-sama, semacam, serupa, selaksana, seakan-akan, bagaikan, maupun keadaannya atau apapun itu, tidak ada yang sama dengan Tuhan. Sedangkan Anda memahami pernyataan Kejadian 1 nomor 26, Tuhan Anda serupa dengan manusia, laki atau perempuan. Yang saya katakan Bang, bentuknya Bang, bukan nah ini lagi yang parah, bentuknya ini bahaya. Tuhan Anda kalau tidak mandi dalam sepekan bisa kena panu. Masalahnya Tuhan itu gaib Bang. Lah, berarti tidak serupa dengan manusia. Bentuknya tidak sama berarti. Aduh, gimana ini? Tadi katanya bentuknya sama. Manusia tidak gaib. Tuhan Anda gaib. Apanya yang sama? Ya, bentuknya sama dengan manusia, tetapi kan objeknya atau wujudnya itu gaib. Manusia gaib tidak? Ya, itulah perbedaannya manusia dengan Tuhan. Tadi serupa katanya. Atau aku tanya dulu Bang. Kutanya dulu, Tuhan di dalam Islam itu gaib atau fisik? Gaib, Tuhan itu maha gaib, tapi bukan gaib, dia maha gaib. Nah, ya udah, begitu juga lah Tuhan yang kupercaya. Oh, kalau gaib dengan maha gaib itu beda Bang. Kalau gaib itu makhluk. Kalau maha gaib itu baru Tuhan. Kalau suci itu makhluk. Maha suci itu baru Tuhan. Besar itu makhluk, maha besar itu Tuhan. Tinggi makhluk, maha tinggi itu Tuhan. Definisi maha gaib. Maha gaib itu ada tapi tak terlihat. Kalau yang gaib itu seperti angin, ada tapi nampak. Oke? Benar ya? Gaib itu seperti roh.
tapi kelihatan. Coba, apa buktinya? Bagaimana Anda punya tangan bisa bergerak kalau dalamnya tidak ada aliran listrik berupa roh? Gak bisa kan? Nah sekarang Tuhan yang melaksanakan keadaan yang ada sekarang. Daun-daun bergoyang, hujan rintik-lintik di pagi hari, burung berkicau di sore hari, pak bom-bom ngorot di tengah malam. Itu semua yang melakukan itu apa? Hal yang maha gaib, yang menyatakan dirinya melalui alam semesta dan pribadi-pribadi makhluknya. Itu yang disebut maha gaib. Gimana tuh Bang? Wah, aku berbeda ya. Jadi kalau definisi gaib dan tidak gaib ya. Oh iya, kalau gaib itu ada dimensi keterbatasan. Sedangkan yang maha gaib tidak ada batasan. Yang namanya maha, dia segala-galanya. Kan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia, apanya yang serupa? Bentuknya. Enggak. Waduh, Ini yang bahaya mau ini. saya tanggapi dari perkataan Abang. Tadi kan Abang mendefinisikan gaib itu ada tetapi terlihat. Iya. Nah, saya rasa itu kurang tepat ya. Iblis itu gaib, nggak bisa dilihat. Oh ya? Gitu. Iya. Contoh misalnya kalau dikatakan gaib, roh, oke? Roh itu kan apa yang ada di dalam tubuh kita, pneuma, spirit. Ya, pneuma. Ya, benar ya? Nah, Oke. Sedangkan kalau kita menakar daripada roh yang ada pada diri manusia ini, ada nggak batasannya? saya nggak bisa mengidentifikasi roh, makanya saya nggak berani mengatakan ada batasannya atau enggak. Oke. Pernah nggak saudara melihat orang tertidur? Oke. Matanya terbuka. Pernah. Ketika Anda melayangkan tangan ke matanya, apakah dia respon? Oh, tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Berarti roh yang ada pada dirinya terbatas atau tidak? Ya, menurut Abang? Ya terbatas loh, nggak melihat matanya terbelalak, rohnya masih ada di situ. Gak bisa Bang, terbatas jadi, dia. Begini Bang, roh yang kupahami itu gaib. Nah, gaib itu tidak bisa diidentifikasi menggunakan hukum-hukum alam kita ini. Nah tadi, pernah nggak Anda membaca koran? Itu makanya pernah roh nggak itu Anda bukan- membaca koran atau mendengarkan berita di televisi atau di radio, telah terjadi kebakaran di Pasar 4 Medan Utara misalnya, 3 mayat melarikan diri. Pernah nggak Anda mendengarkan berita kayak gitu? Kalau mendengar itu pernah. Itu kan Dari mana jokes Anda itu. mendengarkan ada berita 3 mayat melarikan diri? Di mana itu? Enggak, itu kan jokes itu, jokesnya orang. bukan Allahu kenyataan. Akbar. Ada saingan saya ini. Ada mayat melarikan diri. Kenapa mayatnya melarikan diri Bang? Takut kena api? Fokus Bang, fokus. Itu kan jokes itu. Ini udah fokus ini. Jadi sesi ini kita diskusi santai tapi serius. Enggak, Gitu loh. Dari definisi roh aja kita berbeda Bang. Roh itu apa menurut saudara? Roh itu adalah objek yang tidak bisa teridentifikasi dengan ilmu-ilmu alam semesta ini. Itu makanya roh itu bukan masuk ke dalam pembahasan ilmu eksakta. Jadi pengetahuan manusia tentang roh itu terbatas. Bukan kalau pengetahuan tentang pengetahuan manusia tentang roh itu sama sekali nggak ada. Yang ada itu hanya pemahaman aja, hanya menduga-duga. Masa sih? Ya. Coba saya tanya Bang, di dalam Islam definisi roh itu sendiri apa? Ya itu tadi, kalau kita berbicara mengenai roh, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwa tiadalah pengetahuan manusia itu tentang ruh
kecuali hanya sedikit. Jadi roh ini Tiada atau kata sedikit, Allah, Bang? Tiada itu sama Apa? sekali nggak ada. ada dong, masa nggak ada sama sekali? Adalah. Orang, sekali lagi saya katakan, pernah enggak Anda melihat orang mati lari dari ketakutan? Nggak ada. Nggak Misalnya pernah sama takut. sekali. Nggak pernah kan? Nah, berarti pada diri manusia yang bisa bercakap-cakap kayak kita ini, ada dimensi roh. Itulah roh. Unsur yang Tuhan ciptakan sebagai pelengkap jasmani pada diri makhluk yang bernama manusia, sehingga manusia itu memiliki napas, memiliki jiwa, memiliki pikiran, memiliki daya cipta dan seterusnya. Karena adanya dimensi roh yang tadi. Hanya sebatas itu pengetahuan kita. Nah, Berarti ada pengetahuan itu. tadi abang mengatakan roh itu unsur yang diberikan Tuhan. Unsur itu ada 3 ya, padat, gas, ada 4 ya. Padat, gas, solid, Bahaya ini. padat, gas. Bahasa agama Bentar. larinya ke fisika. Satu lagi unsur imitasi yaitu plasma. Roh itu masuk ke mana? Iya. Masya Allah. Waduh, Itu bahaya ini. makanya saya bilang kita nggak bisa mengidentifikasi roh. Iya, kalau Anda ingin melihat roh itu seperti yang dilihat oleh Markus, ya nggak bisa lah. Yang bisa mengidentifikasi roh itu hanya pengarang kitab Wahyu. Aku melihat hewan bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Wahyu 5 nomor Jadi 6. itu, mohon maaf ya Bang, aku nggak bisa bicara tentang roh sekalipun Tuhan yang ku percaya itu Kenapa roh. bisa Soalnya yang tertulis, saudaraku? Kenapa bisa yang tertulis Anda tidak bisa pahami? Yang tidak tertulis Anda pahami. Wahyu 5 nomor 6 kan sudah jelas sekali tertulis di situ. Masa nggak paham sih? Dikatakan begini, aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Masa nggak bisa diidentifikasi nih? masalahnya Roh kan Tuhan Wahyu kan- aja bisa. Roh Tuhan aja bisa. Wahyu, Bertanduk 7, bermata 7. Wahyu itu kan non literal Bang. Aku nggak terlalu berani memahaminya. Jangan dipahami, tapi ini kan pernyataannya aku melihat. Di tengah-tengah, ini melihat ini kan jelas sekali. Aido atau Aida. Oida atau Aido. Ini kan jelas dalam bahasa Yunani. Melihat. Berarti kalau dia melihat, berarti dia menyaksikan kan? Ya, Di benar. tengah-tengah tahta itu ada kemudian tua-tua berdiri seekor anak domba. Lalu kemudian domba ini seperti disembeli. Arnion. Seakan-akan disembeli. Spaso digerek. Di apa itu? Digerek lehernya. Dibantai gitu loh dalam bahasa Yunani. Jelas itu. Sehingga dikatakan bertanduk. Bertanduk dalam bahasa Yunaninya kan sudah sangat jelas. Keras. Dalam bahasa Yunani keras. Jadi kalau orang mengatakan keras, orang ini keras berarti orang itu bertanduk. Itu dari bahasa Yunani. Ya, keras itu bahasa Yunani yang kemudian dikatakan 7 hepta. 7 bertanduk hepta, bertanduk 7 dan bermata 7. Bermata 7 di sini jelas sekali merujuk kepada objek biologis. Optalmos, mata dalam bahasa Yunani. Optalmos berarti dia benar-benar matanya ada, tanduknya ada, dan hepta. 7 matanya, 7 tanduknya. Dan dijelaskan bahwa itulah ketujuh dari roh Theos yang diutus ke bumi. Ini objek jasmani yang terlihat oleh penulis Wahyu. Kalau di Al-Quran beda lagi. Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh. Kul, katakan kepada mereka, ruh itu termasuk urusan Allah, sedangkan kamu diberi pengetahuan tentang ruh hanya sedikit.
Gitu loh Bang. Jadi coba jelaskan Bang, pengetahuan roh itu menurut Islam. Ketika kemudian, coba ya, Anda lihat pembuktian kebenaran Al-Quran ini. Anda lihat embrio. Bagaimana proses kemudian janin. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Ketika ditiupkan pneuma, roh, spirit, maka janin tersebut menjadi hidup. Berkembang kemudian dia dengan pesatnya. 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Maka jasmani tadi yang hanya terdiri dari cairan, kemudian dibungkus dengan daging, lalu kemudian dibalut dengan tulang, lalu dibungkus kemudian dengan kulit, keluar dari rahim menjadi makhluk yang utuh, disebutlah manusia. Firman itu telah menjadi daging, manusia dia. Boleh tidak kemudian makhluk ini bergerak tanpa roh? Tidak boleh. Berarti ketika ada alat yang canggih meneropong kemudian rahim seorang laki-laki yang mengandung, kok laki-laki mengandung? Seorang perempuan yang hamil, di situ ada pergerakan-pergerakan yang teridentifikasi oleh mesin bahwa jasmani yang ada di dalam rahim ibunya ini itu sudah ada unsur pneuma di dalamnya, ada unsur penggerak yang disebut roh. Ini pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, hanya secuil tentang roh. Sedangkan di kitab saudara, roh itu kelewat batas, bertanduk 7 dan bermata 7. Nah itu kan non literal kan. Iya, itu aku melihat, kan udah aku bilang tadi. Ini dia menunjukkan aku melihat Oida. Iya Bang, Ini maksudnya Oida, aku melihat. penglihatannya itu walaupun secara objek Pakai tetapi ada mata maksud kaki. lain. Enggak Bang, pakai mata yang di wajah, bukan mata kaki. Roh ini sendiri nggak jelas definisinya sebenarnya. Contohnya di Nah, perjanjian berarti Anda lama ya. membenarkan Al-Quran kalau begitu, selamat. Contohnya Bang, di perjanjian lama ada kata roh Allah hinggap, roh Allah hinggap. Nah, kalau aku sendiri mendefinisikannya itu kuasa Tuhan hinggap, kuasa Tuhan hinggap, seperti itu. Iya, kalau saya memang benar-benar roh Tuhan. Sambil makan ini ya, biji durian ya Bang. Jadi itulah, kalau tentang roh itu aku kurang lah, nggak ada. Alhamdulillah Anda membenarkan Al-Quran. Aku hanya menduga-duga aja. Tapi ini aku melihat bertanda 7 bermata 7. Penglihatan itu lain Bang. Kalau Matanya juling gitu maksudnya? enggak, maksudnya itu literal Bang. Lah iya memang betul. Ini kan literal. pengungkapan, kitab Wahyu ini kan pengungkapan. Aku melihat kuciniki, kutiroi, uitai. Apa bahasa Jawanya kok melihat itu? Pice. Kalau melihat apa? Ya nggak tahu. Ada sama-sama orang Bugis kita ya. Ojo tole-tole itu. Tolo-tolo. Ojo tole-tole kalau katanya. Oh delok. Oh, delok ya. Delok. Matamu delok. Delok wedus. Kayak gitulah. Oh delok wedus bertanduk 7 bermata 7. Nah, itulah dia. Tapi ini Bang. Ya. Dinda Neplos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya gimana? Pada waktu kelas 1 SMA itu aku itu seorang yang nggak percaya, nggak percaya dengan adanya Tuhan. Alasannya? Alasannya ya karena Tuhan nggak masuk kelas. Bukan. Lalu? Ya aku percaya kalau kehidupan itu ya hanya sebatas reaksi-reaksi aja. Nggak ulang. Kenapa bisa? Ketika Anda megang pulpen, pulpennya dari belakang, ada yang kasih. Yang memberikan pulpen kepada Anda ini dapat pulpen dari mana? Sebentar Bang, yang pemahamanku waktu aku percaya dengan Tuhan, jadi hidup itu sekedar aksi dan reaksi. Lalu
sampai ketemu Tuhan itu kapan? Mimpi. Ada cahaya putih, kemudian ada manusia berambut gondrong datang, gitu. Enggak juga. Lalu bertanduk 7 bermata 7 yang datang. Oh, bukan. Lalu? Jadi aku teringat dengan pemahaman ada nggak adanya Tuhan lebih bagus percaya. Seandainya nggak ada ya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ada itu lebih bagus gitu. Seandainya kita udah punya bekal. Ya udah. Sekarang alam semesta ini bisa ada nggak kalau tidak ada yang mengadakan? Menurut konsep ateis ya, kalau alam semesta ini ada kok tanpa adanya campur tangan Tuhan. Bagaimana ceritanya tuh? Ya itu kan nggak tahu. Karena Kalau alam semesta ini punya keterbatasan. Mau kita buktikan kalau alam semesta ini terbatas? Ya silakan. Oke, baik. Bisa tidak kemudian batu merubah diri menjadi air? Ya enggak. Gak bisa. Bisa tidak kemudian tanah ini berubah menjadi batu? Ya enggak, kan beda unsur pembentuk. Berarti ada keterbatasan alam semesta yang terbatas, benar nggak? Ya memang benar. Benar. Apakah sesuatu yang terbatas bisa menciptakan, bisa membuat, bisa berkarya? Nah, jadi ada Bisa dua. Enggak, pertanyaan saya, bisa nggak sesuatu yang terbatas menciptakan sesuatu atau berkarya sesuatu yang jauh lebih hebat dari dirinya? Bisa nggak? Agak bang. Nggak bisa. Berarti alam semesta ini tidak bisa menciptakan dirinya. Jadi sewaktu saya nggak percayakan adanya Tuhan, cara paling gampang yaitu buktikan kalau Tuhan itu ada, gitu aja. Gimana? Buktikan kalau Tuhan itu ada. Buktikan kalau Tuhan itu ada. Ya. Oke. Tadi saya kasih contoh, ketika ada orang yang memberikan Begini, Bang. Anda. Mohon maaf bang, saya potong sebentar ya. Bukti yang pada saat itu saya minta adalah bukti yang Anda nyata, ingin mencerita pengalaman Anda. Silakan. Bukti yang nyata, bukan sebatas bukan hasil dari pemikir-pemikiran, bukan doktrin, bukan dogma, bukan hasil pola pikir, bukan ideologi. Aku nggak butuh yang sesuatu itu semua sesuatu yang diolah dari pikiran manusia. Iya, terus? Nah, yang nyata, yang ada gitu, walaupun nggak bisa dilihat, tetapi ada. Apa itu? Ada atau bisa kita rasakan itu. Nah, satu-satunya yang kupahami dari banyaknya Tuhan di dalam kepercayaan, Tuhan yang ada itu ya Tuhan di dalam Kristen. Dari mana aku tahu bisa memahami kalau dia ada? Ya karena roh ada ya. Banyak kasus-kasus kesurupan, entah itu dibuat-buat atau enggak, setidaknya katanya itu hasil dari kerja roh. Nah, kalau roh ada, berarti pembuat roh itu sendiri ada. Pemahamanku seperti itu dulu. Nah, yang membuat roh ini siapa? Yesus? Ya bukan, Sang Bapa lah. Sang Bapa. Iya, kan kebanyakan di dalam sistem agama nggak bisa membuktikan Tuhan itu ada ya. Mereka hanya bisa membuat ideologi-ideologi tentang Tuhan. Kalau secara nyata itu nggak bisa. Secara yang bisa kita pahami dengan mudah lah. Oke. Berarti Anda tidak percaya Yesus itu adalah Bapa yang menjadi manusia? Oh, sangat tidak percaya. Sangat tidak percaya. Lalu bagaimana dengan 2 miliar orang yang mengimani Yesus itu adalah Sang Pencipta? Ya, itu urusan orang itulah, aku nggak mau ganggu-ganggu. Nah, terus kenapa masih tinggal di satu keyakinan di mana bersumber dari keyakinan yang salah? Bukan keyakinan yang salah bang, tetapi pemahamannya. Loh, di dalam kitabnya salah kayak mana? Keyakinannya pun pasti salah.
Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar Tuhan membuatnya menjadi Allah. Gimana itu? Agar Allah membuatnya menjadi Tuhan. Berarti Kata sudah Tuhan salah itu, konsep. Mohon maaf bang, aku nggak terkait kata Tuhan dan Allah itu aku nggak memakai yang di LAI. Lalu? Aku memakai yang kubuat sendiri, yaitu Tuhan dan ya kata Allah itu jadi kata Tuhan itu jadi Tuhan. Maksudnya gimana? Begini bang, kalau kata Tuhan Anda di ciptakan dalam- kitab sendiri gitu. bukan menciptakan kitab sendiri, tapi terjemahan sendiri terkait kata Oh, Tuhan Tuhan dan sendiri. Nah, Iya, jadi iya, kan iya. semua kata Tuhan Kalau yang ada Tuhan, semua kata Tuhan yang ada LA itu kan diterjemahkan dari kata kurios. iya. Berarti Nah, ya dia udah. Tuhan. Iya, Tuhan gitu aja. Ngapain dipaksakan jadi Tuhan? Tohnya juga Tuhan udah mempunyai kata tersendiri, yaitu Theos. Iya, 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 iya. Ngapain pusing-pusing gitu? Iya, iya. Berarti Anda sudah mengakui itu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Ya. Oh ya bang, ini mohon maaf semuanya ya. Ini udah tengah 1, besok masih kerja. Mungkin besok bisa dilanjut ya. Iya, bisa. Iya. Pamit dulu ya, izin turun. Iya, makasih ya Bang. Oke, siap-siap. Hati-hati, pelihara itu konsep anunya, terjemahannya sendiri itu udah benar itu. Oh iya, iya. Ya, terima kasih ya, izin dulu. Selamat malam. Iya, malam. Ya, selamat malam. Bang Rian, selamat pagi. Bang Rian Kristen ya, Bang? Iya bang. Oh iya, Bang. Ada yang mau ditanyakan kepada Gurunda Abang Juma? Silakan. Neplos dulu, ngapain itu. Neplos diam-diam baik? Silakan. Assalamualaikum Bang Neplos. Waalaikumsalam, Assalamualaikum Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh lagi Iya, tidur, tadi- ya udahlah lanjutkan tidurnya. Enggak Sensei, cuman tadi ngingat-ngingat pelajaran masa lalu lagi gitu. Tadi dia bilang unsur cair, padat, gas itu zat atau unsur kan begitu. Saya sampai ngeblank tadi Sensei. Itu zat atau unsur sebenarnya? Kok bisa cair, gas, padat? Makanya saya ketawa tadi. Ini kemana-mana Iya, Sensei. kebalik-balik.